Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang agak beda dan terus terang sangat seru. Hehe, iya beda sekali. Anda mengirimkan kami bukan sebuah laporan yang sudah jadi, tapi sebuah permintaan untuk membantu merancangnya. Semacam cetak biru untuk sebuah kenangan. Betul. Sumber kita adalah permintaan untuk menyusun laporan upacara pelepasan siswa kelas 12 SMA 7 Wajo tahun 2026. Tapi ada satu kata yang langsung loncat dari halaman dan bikin saya penasaran. Saya tahu yang Anda maksud. Revantra. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar ide di baliknya agar laporan yang akan Anda tulis ini bukan sekedar catatan acara, tapi sebuah kapsul waktu yang, tak terlupakan. Ini memang unik. Biasanya kita kan membedah sesuatu yang sudah jadi ya. Kali ini kita ikut meletakkan batu pertamanya. Iya, betul. Bukan sekedar nama acara, tapi terdengar seperti identitas sebuah angkatan. Identitas, ya? Nah, tantangannya adalah bagaimana laporan Anda nanti bisa menangkap jiwa dari kata misterius ini. Bukan cuma melaporkan rangkaian acaranya. Ini yang akan jadi benang merah kita. Oke, mari kita bongkar ini. Sebelum kita terjun lebih dalam ke misteri Revantra, kita mulai dari dasarnya dulu. Karena kalau mau bikin laporan yang bagus kan, strukturnya harus kuat. Tentu. Tapi saya sering khawatir, laporan acara sekolah itu formatnya standar banget. Pendahuluan, isi, penutup. Gimana caranya kita bisa mengikuti struktur itu tanpa menghasilkan laporan yang kaku dan, terasa seperti tugas sekolah? Pertanyaan yang bagus sekali, karena disitulah jebakannya. Banyak orang berpikir struktur itu membatasi, padahal sebaliknya. Coba deh, jangan bayangkan ini sebagai laporan. Oke. Bayangkan ini sebagai sebuah kapsul waktu. Anda sedang menyiapkan sebuah kotak untuk dibuka 10-20 tahun lagi oleh angkatan ini. Kapsul waktu, menarik. Nah, struktur itu adalah cara Anda mengorganisir isi kotak itu. Bagian pendahuluan itu ibarat label di luar kotaknya. Singkat, jelas, padat. Isinya, kapsul waktu pelepasan angkatan Revantra SMA 7 Wajo tahun 2026. Siapapun yang nemu, langsung tahu ini isinya apa, untuk siapa, dan dari kapan. Saya suka sekali analogi itu. Kapsul waktu. Jadi pendahuluan itu bukan paragraf formalitas yang membosankan, tapi label yang bikin orang penasaran buat membukanya. Tepat. Oke, kotaknya sudah diberi label. Lalu, isinya apa? Nah, isi laporan itu adalah semua benda kenangan yang Anda masukkan ke dalam kotak itu. Dan cara terbaik menyusunnya memang kronologis, biar ceritanya mengalir. Oke. Tapi ini bukan sekedar daftar loh, Anda itu kuratornya. Anda yang memilih apa yang penting. Maksudnya? Ada pidato dari kepala sekolah. Itu bukan sekedar sambutan, itu adalah pesan terakhir dari sang mentor. Ada momen pengalungan medali, itu bukan prosesi. Itu adalah momen penyerahan tongkat estafet. Gitu. Oh, jadi kita membingkai ulang setiap bagian acara menjadi semacam artefak kenangan. Nah, itu kata yang pas, artefak. Bukan cuma ada penampilan dari siswa, tapi mungkin rekaman kreativitas terakhir mereka sebagai satu angkatan. Tapi saat menyusun ini, apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan orang? Yang bikin laporannya jadi datar? Kesalahan paling umum adalah menjadi reporter logistik, bukan pencerita. Reporter logistik? Iya. Saya pernah baca laporan kelulusan yang setengah halamannya membahas siapa saja panitianya dan menu cateringnya apa. Serius? Serius? Itu bukan kenangan, itu notulen dapat. Laporan yang bagus itu fokus pada momen yang manusiawi. Apa yang dikatakan perwakilan siswa sampai bikin beberapa orang di barisan depan menyeka air mata. Gimana ekspresi kepala sekolah saat menyalami siswa berprestasi. Itulah artefak yang berharga di dalam kapsul waktu Anda, bukan daftar hadir. Benar juga. Tidak ada yang akan bernostalgia soal konsumsi acara ya. Tentu tidak. Jadi kita harus selektif, memilih momen yang punya detak jantung. Oke, setelah semua artefak itu kita susun rapi di dalam kotak, gimana cara kita menutupnya? Nah, penutup ini bagian terpenting. Ini adalah surat untuk masa depan yang Anda selipkan di paling atas sebelum kotaknya ditutup. Surat untuk masa depan. Surat ini merangkum semua perasaan saat itu. Apakah suasananya haru, bangga, penuh harapan, atau campuran semuanya? Disinilah Anda menulis, untuk kalian yang membuka ini di masa depan, ingatlah hari ini sebagai titik awal, bukan akhir. Ingatlah semangat yang kita rasakan bersama di ruangan ini. Wow,
Penutup ini yang akan memastikan emosi hari itu tetap utuh saat kapsul waktunya dibuka lagi nanti. Wow, dengan kerangka kapsul waktu ini, tugas menyusun laporan jadi terasa jauh lebih bermakna. Jadi, langkah pertama untuk Anda adalah membuat daftar momen-momen kunci, artefak-artefak itu, dan pikirkan pesan apa yang ingin Anda sampaikan di surat untuk masa depan Anda. Oke, fondasi kapsul waktunya sudah kuat. Tapi yang membuat kapsul waktu ini benar-benar spesial, yang membedakannya dari angkatan lain adalah label uniknya tadi. Revantra. Resantra. Rasanya seluruh kepribadian acara ini terbungkus dalam satu kata itu. Gimana kita bisa membedah dan menghidupkan makna kata ini dalam laporan? Nah, disinilah laporan Anda akan punya jiwa. Revantra ini kunci utamanya. Tugas pertama Anda, sebelum menulis satu kata pun, adalah melakukan investigasi kecil. Investigasi? Ya, cari tahu cerita di balik nama ini. Apakah ini sebuah akronim? Mungkin regenerasi visi angkasa Nusantara. Kan terdengar megah ya? Bisa jadi. Atau mungkin gabungan dua kata dari bahasa Sanskerta. Atau yang paling sering terjadi, ini kata ciptaan mereka sendiri yang punya makna internal. Dan hasil investigasi ini akan sangat menentukan arah laporannya ya? Sangat. Coba kita berandai-andai. Misalnya, setelah diselidiki, ternyata Revantra itu singkatan dari Relasi Evanescence Taruna Harapan. Kata evanescence kan artinya sesuatu yang lenyap atau fana. Ini akan memberi nuansa yang puitis dan sedikit melankolis. Tepat sekali, kalau maknanya seperti itu, maka seluruh laporan Anda akan punya ton yang reflektif. Anda bisa menulis tentang bagaimana indahnya masa SMA itu seperti sesuatu yang evanescence, cepat berlalu, dan tugas laporan ini adalah menangkapnya sebelum benar-benar hilang. Sambutan dari guru bisa Anda kutip di bagian yang menyinggung soal kenangan. Lagu perpisahan yang dibawakan siswa jadi terasa lebih dalam maknanya. Oke, saya paham. Skenario lain, bagaimana jika Revantra artinya jauh lebih gagah? Misalnya, Revolusi Avantgarde Nusantara. Nah, Ini kan nuansanya jadi beda total. Jadi pemberontak, pionir generasi pendobrak. beda total. Kalau itu maknanya, laporan Anda harus penuh energi. Anda akan fokus pada momen-momen yang menunjukkan keberanian dan inovasi angkatan ini. Contohnya? Mungkin ada persembahan seni yang eksperimental, atau pidato perwakilan siswa yang isinya bukan sekedar ucapan terima kasih tapi juga kritik yang membangun. Anda akan mengutip kepala sekolah saat beliau berpesan, jangan takut mendobrak tradisi yang sudah tidak relevan. Setiap elemen laporan, dari pilihan foto sampai kutipan, harus memancarkan semangat revolusi itu. Ini menarik sekali. Jadi, makna Revantra ini bukan cuma penjelasan di paragraf awal. Bukan. Ia harus jadi filter atau lensa yang Anda gunakan untuk melihat dan menceritakan kembali setiap detik dari acara pelepasan itu. Persis. Tanpa menjelaskan maknanya, Revantra hanya kata aneh di sampul. Tapi dengan menjelaskannya dan menganyamnya ke seluruh cerita, kata itu menjadi manifesto angkatan tersebut. Persis. Anda tidak bisa hanya menyebutkannya sekali di awal, lalu melupakannya. Itu harus terasa. Saat Anda mendeskripsikan prosesi wisuda, Anda bisa bilang, satu persatu para kesatria Revantra melangkah ke depan siap memulai revolusi kecil mereka di dunia luar. Kata itu harus terus muncul, jadi motif yang mengingatkan pembaca. Oke, kita sudah punya kerangka kapsul waktu yang kokoh dan jiwa dari Revantra sebagai benang merahnya. Tapi sekarang pertanyaan puncaknya, gimana kita memastikan tulisan ini tidak kering? Gimana cara kita mentransfer emosi dari sebuah ruangan penuh manusia ke atas lembaran kertas? Supaya orang yang membacanya 10 tahun lagi bisa benar-benar merasakan kembali atmosfer hari itu? Ini adalah sentuhan akhir yang mengubah laporan bagus menjadi laporan legendaris. Kuncinya adalah keluar dari mode pelapor dan masuk ke mode pelukis. Pelukis. Anda tidak hanya melaporkan apa yang terjadi, tapi melukiskan apa yang dirasakan. Caranya dengan detail sensorik dan sentuhan manusiawi. Laporan formal itu kan cenderung dingin ya. Menjaga jarak, tugas Anda adalah menarik pembaca masuk ke dalam ruangan itu. Melukis dengan kata-kata. Oke, beri kami kuas dan catnya. Apa saja teknik praktisnya? Teknik pertama dan paling ampuh. Gunakan kutipan langsung yang menusuk. Jangan pernah hanya merangkum pidato. Jangan merangkum. Jangan. Gali dan temukan satu kalimat emas.
Bukan, perwakilan siswa menyampaikan pesan agar teman-temannya terus berjuang. Itu hambar ya? Iya, sangat formal. Tapi kutip langsung, dalam pidatonya Sarah menatap teman-temannya dan berkata, 3 tahun kita mengejar nilai di rapor, mulai besok kita yang akan memberi nilai pada dunia. Wah, Anda merasakan bedanya kan? Yang satu informasi, yang satu lagi emosi. jauh sekali bedanya. Kutipan itu membawa suara asli dari panggung langsung ke telinga pembaca. Oke, itu kuas pertama. Apalagi? Kuas kedua, deskripsikan atmosfer, bukan cuma dekorasi. Jangan tulis, panggung dihias sesuai tema. Itu tidak melukis apa-apa. Terlalu umum ya? Coba seperti ini. Panggung malam itu seolah menjadi markas besar Revantra, dengan dominasi warna biru malam dan perak yang memberi kesan futuristik, seolah sebuah gerbang menuju masa depan sudah terbuka untuk mereka. Lalu, lukis juga manusianya. Oke, Jangan hanya bilang para siswa naik ke panggung, tapi terlihat campuran antara senyum lega dan mata yang berkaca-kaca saat nama mereka dipanggil. Sebuah potret sempurna dari akhir sebuah babak. jadi kita mengaktifkan mata kamera kita dan menangkap detail-detail kecil yang sering terlewat. Betul. Ekspresi wajah, bahasa tubuh, bahkan mungkin keheningan sesaat di dalam ruangan setelah pidato yang menyentuh. Tepat. Dan kuas ketiga yang sering dilupakan, beri makna pada momen-momen simbolis. Setiap acara pelepasan pasti punya ini. Pelepasan balon, lempar toga, Nah, itu dia. Jangan hanya melaporkannya sebagai bagian dari rundown. Contohnya pelemparan toga. Versi buruknya, acara ditutup dengan pelemparan toga bersama. Selesai. yaitu versi malasnya. Versi bagusnya, pada aba-aba terakhir, ratusan toga hitam dilemparkan serentak ke udara, menciptakan satu momen magis di mana semua beban dan status siswa seolah lenyap, dan yang tersisa hanyalah individu-individu bebas yang siap menaklukkan langit. Itu dia. Kita tidak hanya mengatakan apa yang mereka lakukan, tapi mengapa momen itu terasa begitu penting. Betul. Deskripsi atmosfer yang hidup dan pemaknaan momen simbolis inilah yang akan membuat kapsul waktu ini tidak hanya berisi data, tapi juga perasaan. Dan itu yang akan membuatnya abadi. Ini yang akan membuat angkatan 2026 SMA 7 Wajo benar-benar bisa bernostalgia saat membacanya nanti. Jadi, rangkumannya untuk laporan Revantra Anda sudah cukup jelas? Mulailah dengan kerangka kapsul waktu yang solid, lalu temukan makna sejati di balik nama Revantra dan jadikan itu sebagai jiwa yang mengalir di setiap bagian tulisan Anda. Terakhir, jangan jadi reporter, jadilah seorang seniman. Pelukis kenangan. Lukis kembali momen-momen itu dengan kutipan, deskripsi, dan simbol yang bisa membangkitkan emosi. Dan ini satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa saat mulai menulis. Sebuah laporan kelulusan memang ditulis untuk mendokumentasikan masa lalu, tapi audiens sebenarnya ada di masa depan. Di masa depan, ya? Coba pejamkan mata dan bayangkan, 10, mungkin 20 tahun dari sekarang, seorang alumnus angkatan 2026 menemukan laporan ini di laci tuanya. Di antara semua detail acara yang mungkin sudah samar-samar ia ingat, satu perasaan atau satu kenangan spesifik apa tentang Reventra dan masa SMA-nya yang paling ingin Anda picu kembali dalam dirinya. Jadikan jawaban atas pertanyaan itu sebagai kompas utama Anda. Itulah yang akan membuat tulisan Anda abadi. Kompas untuk menulis kenangan. Sempurna. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa.